Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ustazah siang ini? Masya Allah, semangat semua ya? Iya. Oke, baik anak ustazah. Insya Allah hari ini kita akan belajar. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Baik, untuk memimpin doa kita serahkan kepada Aziz. Silahkan Ananda Aziz. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Ada yang tidak hadir? Sebentar ya, Ustazah cek dulu kehadiran kita. Panggil ya. Ahmad Gibran, Hadir Ustazah. Ainul, Alisa Kinanti, Akel Al-Ghifari, Ayesa Rukaya, Aira, Brian Prabu. Tidak hadir ya? Kenapa teman kita tidak hadir? Pergi ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Ada urusan keluarga? Oh iya. Baik. Dirga, Ezelia, Farzana, Habib, Nabila, Haikala, Kalila, Kenzi Ahza, Kanza, Muhammad Aziz, Muhammad Fatan, Muhammad Khairul Zafran, Nizam, Kori Aina, Raisa Rafifa, Rizkia, Sanum, Sabit Amar, hadir ya. Uwais, oke. Farisa Fateh, Nas Yusuf Arkan, hadir. Naswa Aseza, Nathan El-Ghifari. Oke, alhamdulillah semuanya hadir kecuali satu, Brian Prabu. Oke. Baik, anak ustazah. Untuk pembukaan hari ini, anak ustazah udah hafal lagu Indonesia Raya? Lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita perlu tahu dan hafal lagu Indonesia Raya. Maka setiap pembelajaran kita biasakan untuk membuka dengan lagu Indonesia Raya supaya kita hafal dengan lagu kebangsaan kita. Baik, anak ustazah, untuk memimpin lagu Indonesia Raya kita serahkan kepada Ananda Ayesa, dipersilahkan. Semuanya boleh berdiri.
depan semua ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Menusah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Terima kasih Ayesa. Oke. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Senang. Oke. Baik, Anak Ustazah. Anak Ustazah tahu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Tahu. Siapa yang ibadah subuhnya tepat waktu? Sholat subuh tepat waktu? Nah, Masya Allah. Banyak ya. Kemudian boleh turun tangannya. Siapa yang berolahraga? Sudah berolahraga? Sudah? Sudah. Kemudian siapa yang makan makanan yang sehat dan bergizi? Ada buahnya, kemudian ada protein, apalagi? Ada susu, karbohidrat. Oke, ada? Masya Allah. Kemudian apa lagi ya? Siapa yang merapikan atau berberes-beres bangun tidur sendiri tanpa dibantu orang tua? Oke, good job anak ustazah semua, hebat. Anak ustazah harus mandiri ya. Harus mandiri karena sudah bisa mengerjakannya sendiri. Oke? Baik. Sepertinya ada anak ustazah yang lesu, yang melamun. Bagaimana kalau kita tepuk 1, 2, 3 sampai 5 dengan gerakan? Ada yang bisa? Oke. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, good job. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau ustazah buat angka di depan, bisa? Bisa. Oke. Oke. Apa angkanya? 2, 1, 3, 4, 5. Gimana bunyinya? Kita mulai. 1, 2, 3. Sampai berapa itu? 3. Masih sampai 1. Ulang lagi sampai 5 ya. Sampai 5. Oke. 1, 2, 3.
Masih ada yang berbeda. Kita ulang sekali lagi. Sampai kita kompak. 1, 2, 3. Oke, good job. Alhamdulillah. Sudah semangat semua? Oke, mari kita lanjut ke materi kita hari ini. Baik, ucap basmalah. Oke. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan adanya pembelajaran ini, setelah belajar, Ana Ustazah diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian tentang hak dan kewajiban, kemudian menyebutkan contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Itu ya materi kita hari ini. Baik, Ana Ustazah, Ustazah punya satu video. Boleh Ana Ustazah perhatikan videonya, amati. Kemudian nanti Ustazah akan berikan beberapa pertanyaan. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya? Iya, Uma. Ya, Madila. Pergi jangan lama-lama ya, Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa akan kerjain semuanya. Biar ada yang berpusat. Enak aja. Nah, kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjanya aku kamar, ngepel, sama sekarang deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya harus dibagi pula. Nah, cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Enggak? Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ini makan apa? Komputer.
keren banget. Astagfirullah. Bener juga enggak? Oma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Oma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong Oma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau? Ih, enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Oma. Masya Allah, Umah makin sayang banget sama kalian. I love you, Oma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Oke. Gimana videonya? Seru? Coba saya tanya. Apa yang Ana Ustazah pahami dari video yang kita lihat tadi? Berbakti kepada orang tua. Farzana. Mandiri. Kinan? Siapa lagi? Membantu orang tua. Ada lagi? Tidak mengharapkan ya, tidak mengharapkan hadiah ketika membantu orang tua. Itu apa kaitannya dengan pelajaran kita? Pelajaran kita hari ini kemandirian. Terus apa lagi? Tentang hak. Haknya yang mana itu tadi? Haknya membantu orang tua itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke. Baik. Tadi apa namanya dicoret-coret jadinya gratis. Itu apa maksudnya? Apa? Ikhlas. Bagus ya, Nak Ustazah. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, sebelumnya kita belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Kemudian hak itu apa ya? Sudah tahu Anak Ustazah apa pengertian hak? Sudah? Ada yang sudah mengetahui? Boleh? Apa itu kewajiban? Apa itu hak? Ada yang tahu? Tadi Anak Ustazah jawab, membantu orang tua itu termasuk apa? Termasuk kewajiban. Udah tahu contohnya ini. Jadi, apa sih arti dari sebuah kewajiban? Ada yang tahu? Kinan? Oh, yang wajib kita lakukan. Oke, jawaban Kinan bagus. Ada lagi? Yang harus dilakukan. Kanza apa? Yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan. Oke, itu jawaban sementara dari anak-anak ustazah. Bagaimana kalau kita lihat materinya? Mau anak ustazah? Mau. Oke, kita ulang tepuk tadi dulu supaya anak ustazah semangat. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ngikutin ustazah. Tepuk 5. Oh ya, maaf. Coba kita ulang yang di papan tulis pakai angkanya. 1, 2, 3.
Oke, good job. Mari kita lihat materinya seperti apa. Apa sih hak itu? Apa sih kewajiban itu? Ya, oke. Nah, maaf. Ini dia. Ada nampak? Hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan sejak lahir, seperti kasih sayang, pendidikan, dan makanan. Dari kapan kita punya hak? Dari kita mulai lahir ke dunia ini, kita sudah punya hak. Itu diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti rajin belajar. Dari video tadi anak ustazah, mana yang hak, mana yang kewajiban? Masih ingat videonya? Nah, coba sebutkan satu contoh. Kenzi. Berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk apa, nak? Termasuk kewajiban. Bagus, 100 untuk Kenzi. Ainul. Patuh kepada orang tua itu hak atau kewajiban? Kewajiban, Masya Allah, bagus. Agib. Membantu orang tua, hak atau kewajiban? Kewajiban. Coba, Masya Allah, bagus ya. Mendapatkan makanan, kata Sabit. Itu termasuk hak atau kewajiban? Hak. Mendapatkan, kalau bahasanya udah mendapatkan berarti itu hak. Caca. Mendapatkan kasih sayang. Kita mendapatkan kasih sayang itu hak atau kewajiban? Hak. Boleh? Mendapatkan baju, baju itu adalah pakaian. Bagus. Mendapatkan perlindungan, Masya Allah, bagus anak ustazah. Itu termasuk apa, nah? Hak juga. Masya Allah. Anak ustazah nih keren nih. Tepu ampu untuk kita semua. Ampu dua, ampu tiga, dua ampu, Santiang Bana. Kita lanjutkan materinya? Oke. Nah, ini hak di sekolah. Coba, Kia, apa saja hak di sekolah? Mendapat. Lanjut, nak. Oke, itu ya, ada 4 yang kita jabarkan di sini. Yang pertama, yuk kita sama-sama mendapatkan pelajaran yang baik dari guru setiap hari. Jadi anak ustazah itu kalau belajar, ustazah kasih ilmu, itu adalah hak anak ustazah. Kalau seandainya ustazahnya lupa jam mengajarnya atau ustazahnya sedang sibuk, bantu ingatkan ustazahnya. Ustazah, kita belajar lagi, itu adalah hak anak ustazah. Karena untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, kita sama-sama yuk beristirahat saat jam istirahat untuk bermain dan makan. Jam istirahat itu hak kami ustazah. Jamnya sudah masuk jam istirahat. Boleh diingatkan. Terkadang saking enaknya belajar, saking fokusnya, anak ustazah jadi lupa jam istirahatnya. Betul nggak? Betul. Lanjut yang ketiga. Mendapatkan perlakuan adil tanpa diskriminasi dari siapapun. Nah, diperlakukan adil. Tidak ada yang membeda-bedakan. Oh, ini anaknya
seorang bapak pejabat, ini anaknya orang biasa. Tidak, tidak boleh. Kita semua itu punya hak yang sama. Karena juga kita sebagai umat Islam tidak boleh memilih-milih teman. Kita semuanya sama. Yang membedakan itu apa, Nak? Ayo. Amal ibadah. Oke, lanjut yang keempat. Anak ustazah punya tempat duduk semua? Punya kursi semua? Ada yang tidak dapat? Tidak. Jadi kalau di sekolah disediakan tempat duduk yang nyaman dan sama rata. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Oke, kita lanjut. Itu adalah hak di sekolah. Kemudian kewajiban di sekolah. Ustazah minta Farzana bantu dibacakan. Tiga, menaati semua tata tertib di sekolah. 4, mengikuti pembelajaran dengan aktif. Oke, itu ya, ada 4 kewajiban di sekolah. Ini beberapa dari banyaknya kewajiban kita di sekolah. Yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Itu wajib. Kenapa alasannya kita itu harus datang tepat waktu? Biar tidak telat, biar tidak ketinggalan. Biar tidak malu dengan teman-teman yang sudah datang. Kemudian menghormati guru maupun teman. Wajib ya, Nak, menghormati guru dan teman. Jangan hanya guru saja yang dihormati, tetapi teman juga harus dihormati. Kemudian menaati semua tata tertib sekolah. Contohnya punya seragam sesuai dengan jadwalnya. Apalagi membawa buku pelajaran sesuai jadwalnya. Itu aturan sekolah ya. Kemudian tidak berkuku panjang. Tidak boleh. Kemudian apa lagi peraturan sekolah? Mengikuti pembelajaran dengan aktif. Tertib. Ini adalah pelajaran kita sebelumnya tentang peraturan. Ternyata peraturan itu ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan aktif. Aktif kita, ikut kita dalam melakukan misalnya percobaan, misalnya main game, membuat tugas, berdiskusi, itu harus aktif. Apa gunanya? Supaya kita lebih semangat, lebih mudah memahami. Bagus. Lanjut. Nah, ini hak di rumah. Ada berapa, Yusuf? Yang pertama dapat istirahat di tempat yang nyaman. 2, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 3, mendapatkan makanan yang sehat. 4, memiliki waktu bermain yang cukup setiap hari. Nah, ini ya contohnya ya, istirahat itu hak antum di rumah ya. Kemudian mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tadi siapa yang jawab kayak gitu? Caca. Kemudian mendapatkan makanan yang sehat. Siapa jawab tadi? Sabit. Memiliki waktu bermain yang cukup. Nah, ternyata ada waktu bermain. Itu merupakan hak dari kita di rumah. Kemudian lanjut, kewajiban di rumah. Coba Uwais. Kewajiban ada 4. Pertama, merapikan tempat tidur setiap pagi. Kedua, mencuci tangan sebelum makan bersama.
Ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. 4, menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Nah, itu ya. Merapikan tempat tidur itu adalah kewajiban kita. Apakah kita beratkan kepada orang tua? Tidak. Karena itu adalah pekerjaan yang ringan yang bisa kita kerjakan. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Ada anak ustazah yang tidak mencuci tangan sebelum makan? Tidak ya. Membantu orang tua membersihkan rumah seperti mengambil sampah, merapikan sepatu pada tempatnya, menyapu, memilih mencabut rumput di perkarangan rumah. Kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Selesai makan cuci piringnya, selesai minum rapikan lagi, gelasnya dicuci dulu. Seperti itu? Oke. Lanjut. Nah, menjaga keseimbangan. Coba Kenzi. Kamu berhak mendapatkan ilmu. Kamu juga wajib belajar dengan rajin. Nah, lanjut. Kamu berhak untuk bermain, tapi wajib menaati aturan saat bermain. Nah, itu dia ya. Kamu berhak mendapatkan ilmu, tetapi kamu juga wajib belajar dengan rajin. Kemudian kita berhak untuk bermain, tetapi wajib menaati aturan bermain. Bermain itu ada aturannya. Kalau tidak gimana? Kebablasan, lupa untuk waktu beribadah, lupa untuk waktu membantu orang tua, lupa untuk mengulang pelajaran. Oke? Baik, anak ustazah. Sepertinya sudah mulai apa? Mengantuk? Coba semuanya berdiri dulu. Coba berdiri semuanya. Coba. Oke, udah dikasih space-nya. Berdirinya jangan terlalu dekat dengan teman. Oke. Ayo, lebih cepat lagi. Lebih cepat temponya. Ayo, makin cepat. Lebih cepat.
Oke. Oke, baik. Silahkan. Nah, sudah? Sudah fresh kembali? Boleh. Oke, anak ustazah, sekarang kita masuk kepada kegiatan kelompok. Anak ustazah sudah berada dalam kelompoknya? Oke, sudah ya. Kita akan bermain game. Apa ini namanya? Botol flip education. Kita main tetapi ada edukasinya. Anak ustazah akan main botol ini secara bergantian di dalam kelompok kita masing-masing. Jadi saat kita berbaris, coba berbaris di dekat meja masing-masing. Yang kelompok ini berbarisnya di sini menghadap ke sana. Nah. Ya, kamu ke belakang. Kelompok 2 barisnya di sini. Kelompok 2 nak. Oh, ini kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 2 di sebelah sana. Hadapnya ke sana. Kelompok ini, kelompok berapa? 4, 5 berbarisnya di sana. Di sini menghadapnya ke sini. Ke sini. Kelompok 1 berbaris di sini, kemudian menghadapnya ke sini. Oke. Bisa? Sudah semua? Semuanya menghadap ke sini ya? Ustazah akan kasih botolnya satu kelompok 1. Jadi memainkan game ini adalah secara bergantian. Kesempatan untuk melempar botol itu sampai berdiri itu 3 kali. Kalau tidak berdiri dalam 3 kali, boleh ganti ke teman berikutnya. Kemudian kalau berdiri dalam 1 kali, boleh langsung ambil kertas, satu gambar atau satu kertas di sini. Ambil secara acak saja, tidak boleh dipilih-pilih. Ambil secara acak satu. Paham? Paham, Tom? Yang pertama apa tadi? Melempar botol. Kalau tidak masuk sampai 3 kali, ganti dengan teman. Kalau masuk 1 kali, ambil satu gambar atau satu kertas yang ada di kotak yang disediakan sesuai kelompoknya. Paham? Oke, ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita mulai dari saya lupa. Di sini. Satu. Di sini. Di sini. Coba tolong ambil satu. Ini 1. Oke, berbaris di sana ya. Ini kelompok mana, sayang? Sudah. Oke, baik. Sudah? Dalam waktu siapa kelompok yang paling duluan menyelesaikan mengambil kertas? Ya, coba kelompok ini sebelah sini aja berbarisnya, nak. Sebelah sini. Berbaris. Oke, geser lagi. Oke, dah. Siap? Kalau sudah diambil kertasnya, udah dapat kertasnya, dibaca.
dibaca lalu ditempel di poskonya masing-masing. Posko 1 ada hak, ada kewajiban. Kertas yang antum ambil apakah termasuk hak atau kewajiban? Tempel di sini. Anak ustazah, udah ada bawah lemnya? Udah. Oke. Silakan lemnya ditaruh di sini, perwakilan satu kelompok di masing-masing kotak. Berarti kelompok apa? Nah, Berarti ini kita kelompoknya. Ini ini. Oke, siap? Satu. Kelompok 4. Kelompok 5 sebelah sini ya. Oke, dalam hitungan ketiga. Agib. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, mulai. belakang ke belakang. Saya mulai geser lagi nak. Sini. Geser sini. Silakan diambil kalau sudah dapat, silakan diambil. Ditempel di kelompok masing-masing. Oh, itu gantian aja. Gantian aja gimana nak? Gabung aja sama kelompok ini. Sama ini. Ya, gabung. Berbaris di belakangnya. Coba berbaris. Coba berbaris itu. Ini gantian ya sama kelompok ini ya. Selesai Aziz. Habib, selesai Aziz Habib. Oke, Habib lagi. Di sini aja sayang. Ya. Selesai Habib baru Fatan. Hitung ya 3 kali. Oke, lanjut Fatan. Nggak boleh. Coba saya lihat. Kelompok 3 udah menempel 2. Kelompok 5 sudah juga 2. Oke, ayo. Ayo. Perjuangan masih panjang, kita 10 menit. Oke, bagus. Sampai 3 kali ya. Oke, bagus. Lanjut. Ambil kertasnya. Hati-hati. Kelompok 5 di sana. Empat antum 4 di sini. 5, kelompok 5 ada dapat katanya? Apa? Rizkia pilih mana? Mana punya Rizkia? Nih. Mana nih? Sama mereka yang kelompok. Itu kelompok 4. Bertanya kepada guru. Antum di sini sayang. Itu kelompok 4 di situ. Itu. Kia kelompok berapa? Tapi yang kelompok 4 mau tempel di sini. Karena si ayah sana bukan Kelompok 4 di sini sayang. kita kelompok 4 kan. Ada yang lain ini. Jadi dapat tempel Itu kelompok 5. Ini kelompok 5, kelompok Aino. Coba ingat pindahnya ke sini. Oke, mana nih?
kan? Mereka kelompok 4. Ini kelompok 4, ini kelompok 5. Pindahin dulu mana yang ditempel. Mana barisannya? Barisannya mana? Barisannya mana? Barisannya? Dah, lanjut. Baris belakang. Nggak boleh, nggak boleh. Yang biasa aja. Ambil lagi ada 1 kali nah. Kelompok 3 udah banyak. Kelompok 2. Ini kelompok 5 banyak juga. 4. Aduh. Bagi. Ini kelompok 4 ini. Iya. Boleh, boleh kan bisa tuh. Oke, kelompok 3 nih luar biasa. Ayo, semangat. Habiskan nih, yuk, Kanza. Kan udah berdiri. Berdiri ambil 1. Belum berdiri. Oke. Makan belum? Oke, Nathan. Oke, baik. Ini udah nampak nih. Masya Allah. Bisa. Ayo, Mil. Bisa juga nih. Ayo. Ayo, Caca. Naswa, ayo semangat. Ya, kelompok 5. Kelompok 3 udah 1, 2, 4, 5. 3 menit lagi, 3 menit lagi. Dua lagi, oke, ya semangat. Lanjut. Bisa ini. Lanjut. Lanjut. Udah? Oke, good. Kelompok 3 boleh kembali ke tempat duduk. Kelompok 3 boleh kembali ke tempat duduk.
duduk. Aku kedua dah. Oke. Baik. Terima kasih. Dah, kembali ke tempat duduk. Oke, dah, silakan kembali ke tempat duduk. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Habib, oke. Ini ada lembar kerja. Silakan anak ustazah tuliskan apa yang sudah didapatkan. Ini boleh diambil, dibawa ke meja. Satu orang perwakilan, dua orang. Yang ini. Ya. Sayang, diambil aja kertas yang besar tuh. Diambil aja kertas besar, nak. Ah, tuh. Hati-hati cepatnya, hati-hati. Oke. Yang belum? Ayo kalah. Bawa ke tempat duduk sayang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan tulisannya masih. Ya, 2 satu kelompok. Misi bang. Oke, silakan. Ini siapa? Kelompok 3. Asal tulisannya ambil lagi. Kertasnya itu satu kelompok ada 2. Yang pertama hak di sekolah dan kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Hak di rumah, kewajiban di rumah. Boleh. Apa? Ini udah 2 sayang. Satu aja. Udah kan? Udah dapat? Tugas bersama sayang, silakan ditulis. Tugas bersama buat kelompok 4. Oke, waktu menulis 3 menit. Ya, tulis. Ditulis ya ini semuanya, Zah? Mau ditulis atau mau ini aja dibacakan nanti? Ditulis. Ditulis saja. Waktunya cuma 3 menit. Diambil gambarnya. Apa nak? Diambil aja. Ini kok ada 2, Zah? Boleh kita tempelkan saja di sini sayang. Ada kewajiban di sekolah, berarti ada kewajiban, ada hak di sekolah. Ini kewajiban. Tempel situ. Ya. Ada di rumah, ada di sekolah. Satu buat di sekolah, satu buat di rumah. Berarti di sekolah yang itu? Tempel aja gambar apa? Boleh ditempel. Jalan cepatnya adalah boleh ditempel. Boleh ditempel ke LKPD-nya. Boleh ditempel sayang. Tapi pilih mana hak, mana kewajiban ya. Tempelkan aja. Tempelkan aja boleh. Boleh tempel sayang. Tempelkan aja di sini. Ini kan kewajiban di rumah. Kewajiban di rumah, di sekolah.
Di sini buat nanti hak di rumah, hak di sekolah. Oke? Tempelkan aja gambarnya. Tempel, boleh tempel. Iya. Biar cepat aja sih. Lemnya ada? Mana lemnya? Ditempel boleh, biar lebih cepat. Oke? Apa nak? Ini hak, ya, ini hak di rumah, hak di sekolah. Ini kewajiban di rumah, di sekolah. Oke? Gunting aja. Gunting aja biar dia terpisah. Ah ya, betul sayang. Ini kan hak, berarti hak di sekolah, hak di rumah di bawahnya ya. Lebih cepatnya ditempel. Kalau nggak muat boleh di belakangnya. Oke, boleh di belakang ya. Tahu caranya sayang? Boleh tempelin. Boleh. Boleh ditempel. Kalau seandainya tidak bisa dibuka Zah, boleh digunting ininya. Nah, ini kan kewajiban. Ada kewajiban, berarti kewajiban di sekolah. Dengarkan Saza dulu nak. Aisyah, kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah di bawahnya. Kalau ini hak di sekolah di atas, hak di rumah di bawah. Oke. Kasih temannya tugas untuk membuka ini. Ada satu yang menempel, ada yang membuka, ada yang membagikan. Aina menempel. Nah, silakan. Paham ya nak maksudnya? Ini yang di sekolah, ini di rumah. Oke? Paham maksudnya nak? Ini di rumah, yang atasnya di rumah ya, kewajiban di rumah, yang bawahnya kewajiban di sekolah. Kalau itu hak di rumah, hak di sekolah. Oke? Paham ya? Mendapatkan berarti hak. Oke? Boleh ditempel di sini. Boleh. Ini kan hak di sekolah. Cari hak di sekolah di sini ya. Tempelkan di sini. Kemudian Ini selalu, tapi juga ditulis. boleh dipindahkan sayang. Pindahkan ke kewajiban. Ini hak. Oke, coba Saza jelaskan. Ini kan ada hak di sekolah di atas, hak di rumah di bawah. Boleh hak di rumah di atas? Boleh, tapi buat tulisan judulnya di atasnya ya. Kalau yang ini kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah. Silakan ditempelkan sayang biar cepat. Ini Boleh sayang, ditempelkan ke hak sini. Oke. Kalau nggak ada kewajiban hak di rumah, cuma ada hak di rumah. Satu aja. Dapat jangan kewajiban di rumah. Di rumah satu. Oh iya, satu aja nggak apa-apa. Berarti satu yang terdapatkan. Siapa kelompok yang sudah selesai? Sedikit. Sudah? Ada lagi. Yang udah selesai ayo. 20 detik lagi. Gunting aja sayang. Gunting aja. Berapa rasa nyaman di rumah? Oke. 5, 4, 3, 2, ya. Tanggal 7 November, bulan 11. 2, 1. Oke, anak Ustazah boleh minta Ustazah duduk dulu? Boleh duduk. Yang tampil duluan adalah kelompok 3. Silahkan. Apa yang antum dapatkan dari botol flip tadi? Ini ya, satu lagi. Yang lain boleh memperhatikan temannya. Menerima pelajaran dari guru itu. Oke. Anu tadi cepat.
Digunting aja sayang. Oke, yang lain. Tepuk. Ayo kita tepuk dulu. Tepuk 1. Belum fokus. Tepuk 1. Boleh duduk sayang. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, baik, kita lihat teman kita presentasi hasil dari diskusi kelompok. Silakan. Yusuf. Baca salam dulu, Nak. Sayang, baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sekolah. Apa itu, Nak? Ulang lagi. Kewajiban di sekolah. 1. Mendengarkan nasihat guru. 2. Bertanya kepada guru. 3. Mengerjakan tiket. Perhatikan ke depan. Duduk ya. 4. Mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. 5. Menjaga kebersihan sekolah. 6. Mendengarkan pelajaran dari guru. Oke, lanjut. Banyak kali. Oke, langsung. Di sekolah memperoleh pendidikan. 1. Memperoleh pendidikan. 2. Bermain saat jam istirahat. 3. Mendapatkan izin saat ada kepentingan. 4. Menggunakan fasilitas sekolah. 5. Menerima pembelajaran dari guru. Di rumah. Kenzi. Udah, waktu menggunting udah selesai. Zafran, dengarkan temannya, Nak. Oke, teman-teman sudah mendengarkan penampilan dari kelompok 3? Sudah? Apakah betul yang dibacakan oleh kelompok 3 semuanya? Sudah sama dengan punya antum semua? Ada pertanyaan? Farzana, pakai suara yang keras, Nak. Pertanyaan terkait yang ini. Apa pertanyaannya, sayang? Ada? Aina, ada pertanyaan? Ada yang menanggapi? Kasih saran atau gimana? Satu orang, oke. Kinan, silakan berikan tanggapan terkait penampilan kelompok 3. Bagaimana materinya? Bagaimana tanggapannya? Silakan, boleh. Kenzi, silakan memberikan tanggapan ke kelompok 3. Bagaimana penampilan kelompok 3? Bagus. Bagus, kemudian materinya gimana? Sudah betul atau gimana? Sudah betul? Siapa yang memberikan pesan untuk kelompok 3? Haikala. Yang memberikan pesan untuk kelompok 3? Ada? Halo. Hai. Halo. Apa pesan untuk kelompok 3?
Masya Allah. Kelompok 3 udah bagus ya. Dalam mengerjakan untuk botol flipnya sudah bagus, cepat dan tanggap. Kemudian materinya juga sudah tepat. Oke, beri tepuk ampuh untuk kelompok 3. Tepuk ampuh. Ampuh suwo, ampuh kida, 2 ampuh santiang bana. Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Baik, anak ustazah, itu dari perwakilan penampilan kelompok untuk hari ini. Sebelum kita tutup, ustazah mau minta refleksi materi hari ini dari Yusuf. Silakan Yusuf, kepada Yusuf dipersilahkan. Hak dan kewajiban adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika semua anak melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain, maka kehidupan jadi damai, adil dan menyenangkan. Contoh hak di rumah, dapat istirahat di tempat yang nyaman, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan yang bergizi, memiliki waktu bermain yang cukup setiap hari. Oke. Contoh kewajiban di rumah, Lanjut. merapikan tempat tidur setiap pagi, mencuci tangan sebelum makan bersama, membantu orang tua membersihkan rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Oke. Dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Oke, Masya Allah, terima kasih kepada Yusuf yang sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapat. Kalau kewajiban adalah Hal yang kita harus lakukan. kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada contoh kewajiban di sekolah: mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Apa contoh kewajiban di rumah? Membersihkan tempat tidur. Apalagi nak? Membantu orang tua merapikan tempat tidur. Kemudian apa hak di sekolah? Mendapatkan pelajaran yang baik. Apalagi Kenzi? Bertanya kepada guru itu adalah hak. Mendapatkan pendidikan. Memperoleh pendidikan. Hak di rumah. Menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Hak itu adalah seperti mendapatkan kasih sayang, apalagi mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Apalagi nak ada? Mendapatkan makanan bergizi, mendapatkan pakaian, memperoleh rasa nyaman, istirahat yang cukup. Baik, anak ustazah sudah paham dengan materi hak dan kewajiban? Sudah? Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 1. Oke, baik anak ustazah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang berkah. Kita tutup dengan, sebelum kita tutup, ustazah memberikan PR untuk anak ustazah.
silakan anak ustazah kerjakan nanti di rumah latihan yang ada di buku cetak tentang hak dan kewajiban. Kita sambung di minggu depan. Untuk hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Oke. Kenzi, silakan disiapkan kelasnya. Islamic. Iqra dan doa. Sudah belajar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak ustazah, terima kasih untuk hari ini. Boleh bersiap-siap untuk menyimpan barang-barangnya.